Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat karunia dan limpahan rahmat-Nya lah sehingga kita masih diberi kesempatan sehingga kita masih melakukan proses perkuliahan. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah, klaster 3. Langsung saja untuk mempersingkat waktu. Pengelolaan pembelajaran. Belajar mengajar adalah suatu kegiatan yang bernilai edukatif. Nilai edukatif mewarnai interaksi yang terjadi antara pengajar dan peserta didik. Interaksi edukatif tersebut terjadi karena kegiatan belajar mengajar yang dilakukan diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dirumuskan sebelum pengajaran dilakukan. Guru merencanakan kegiatan pengajaran secara sistematis dengan memanfaatkan segala sesuatunya untuk kepentingan pelajaran. Kemajuan mustahil terjadi tanpa perubahan, dan mereka yang tak bisa mengubah pemikirannya tak mengubah apapun. G. Bernard Shaw. Pengelolaan pembelajaran. Proses pembelajaran selain diawali dengan perencanaan yang bijak serta didukung dengan komunikasi yang baik, juga harus didukung dengan pengembangan yang mampu membelajarkan siswa. Pengelolaan pembelajaran merupakan suatu proses penyelenggaraan interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Menurut Duncan dan Biddle, proses pembelajaran berada dalam 4 variabel interaksi, yaitu yang pertama, variabel pertanda berupa pendidik, yang kedua, variabel konteks berupa peserta didik, yang ketiga, variabel proses, dan yang keempat, produk. Pembelajaran yang optimal tersebut harus dikelola dengan baik. Yang kedua, pengembangan sumber dan bahan ajar. Sumber belajar atau learning disimpan dalam bentuk media yang dapat membantu siswa dalam belajar sebagai perwujudan dari kurikulum. Bentuknya dapat berbentuk cetakan, video, format perangkat lunak, atau kombinasi dari berbagai format yang dapat digunakan oleh siswa ataupun guru. Dengan demikian, sumber belajar juga diartikan sebagai segala tempat atau lingkungan sekitar, benda dan orang yang mengandung informasi dapat digunakan sebagai wahana bagi peserta didik untuk melakukan proses perubahan tingkah laku. Sumber belajar digunakan secara efektif sehingga kompetensi dasar sehingga melakukan kontak pada pelajar secara tepat untuk memperoleh kegiatan seperti itu. Personalitas yang terlibat di dalamnya harus melakukan tidak sama dengan pekerja job, tetapi tugas atau kegiatan. Beberapa pekerjaan mungkin terdiri dari tugas-tugas, dan tugas-tugas itu berada dalam lingkungan. Ada 5 jenis fungsi dalam pengembangan sumber belajar. Pertama, fungsi riset dan teori. Kedua, fungsi desain. Ketiga, fungsi produksi dan penempatan. Keempat, fungsi evaluasi dan seleksi. Dan yang kelima, fungsi organisasi dan pelayanan. Bahan ajar. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bahan ajar merupakan informasi, alat, dan teks yang diperlukan guru untuk perencanaan